and I'll consider you a loose. Bayangin, lo lagi jalan-jalan malam di Praha. Niatnya mau donor saus tomat merah ke klinik, malah ketemu abang-abangan yang mulutnya bisa belah 3. Asli, kaget banget gue lihat adegan ini. What is this? Good news for us. Bapak-bapak yang niatnya nyari mangsa malah kena ulti duluan sama monster aneh yang bibirnya kayak bunga mekar, tapi isinya gigi semua. Gokil, belum apa-apa kita udah dikasih lihat kengerian dari villain utama kita kali ini. Halo semuanya, balik lagi sama gue Bang Jack di sesi Nobar Clip 7 yang paling asik sekampung. Hari ini kita bakal bahas film aksi legendaris dari tahun 2002, yaitu Blade 2. Ini film garapan sutradara spesialis monster, Guillermo del Toro. Makanya vibe-nya tuh dark, kotor, dan agak-agak mirip Hellboy gitu deh. Siap-siap, karena Bang Jack bakal nemenin kalian nonton Blade yang terpaksa nongkrong bareng musuh bebuyutannya. Langsung aja kita gas ke ceritanya. Cerita dibuka dengan pahlawan kesayangan kita, si Abang Wesley Snipes alias Blade lagi ngebut pakai motor gede. Dia lagi sibuk ngacak-ngacak markas sekumpulan vampir jalanan. Lari woi, lari! Itu si Abang udah bawa alat pemersatu bangsa berupa pedang perak kesayangannya. Tebas sana, tebas sini, musuh pada jadi debu bercahaya. Ternyata, dia lagi nyari bapak angkat sekaligus mentornya, si kakek Whistler. Kalian pasti ingat kan di film pertama, si kakek ini dikira udah lock out dari dunia fana? Ternyata dia cuma ditahan dan disiksa. Blade berhasil nemuin dia di dalam tabung cairan raksasa. Blade langsung bawa Whistler pulang ke markas rahasianya. Di sana, kita dikenalin sama karakter baru bernama Scott. Scott ini mekanik muda yang ngurusin semua perlengkapan Blade selama Whistler absen. Orangnya cerewet banget, tipe-tipe cowok yang kalau diajak nongkrong suka ngabisin kacang goreng sendirian. Blade langsung nyuntikin obat penawar ke Whistler buat bersihin virus vampir dari tubuhnya. Prosesnya ngilu banget, kakek itu sampai teriak-teriak kesakitan. Tapi syukur deh, besok paginya Whistler udah kembali normal dan bisa ngerokok lagi. Malam harinya, markas mereka tiba-tiba disusupi 2 sosok ninja berpakaian hitam. Gerakannya cepet banget, nembus keamanan markas kayak lewat pintu tol otomatis. Blade langsung pasang kuda-kuda, siap ngirim mereka pindah server. Pertarungan jarak dekat pecah, pedang lawan pedang. Wah, gila sih ini koreografinya. Ternyata 2 ninja itu adalah Nisa dan Asad, utusan dari pemimpin Vampire Nation. Nisa, pull down. Not yeah, but can't. They want to meet with you. Mereka datang bukan buat ngajak ribut, tapi malah ngajak damai. Mereka minta Blade ikut ke markas besar mereka untuk ketemu sang bos besar Eli Damaskinos. Blade yang penasaran akhirnya setuju, tapi tetap bawa alat pemersapu bangsa dong buat jaga-jaga. Sampai di markas vampir elit, kita diperlihatkan arsitektur bangunan yang mewah tapi auranya suram abis. Vibe-nya mirip banget kayak markas di film Underworld, tapi versi lebih jadul. Bos mereka, Damaskinos, muncul.
Mukanya asli pucat keriput, mirip perpaduan antara kucing tanpa bulu sama buah kismis kering. Vampirism. Unfortunately, viruses evolve too. Unlike the rest of us, how... Si kismis ini menjelasin kalau sekarang ada ancaman baru namanya Reaper. Reaper ini adalah mutasi virus baru yang bikin penderitanya haus saus tomat dari manusia dan juga vampir biasa. Jadi musuh dari musuhku adalah temanku. Damaskinos minta Blade untuk mimpin tim elit vampir bernama Blood Pack buat memburu si bos Reaper, Jared Nomak. Nah, ini dia momen perkenalan tim Blood Pack. Hey, Mereka ini awalnya dilatih khusus buat melenyapkan Blade, jadi ya jelas aja mereka pada songong. Ada Reinhardt yang diperanin sama Ron Perlman, mukanya nyolot banget. Dia langsung mancing emosi Blade pakai kata-kata rasis. Blade jelas nggak tinggal diem, dia langsung tempel bom mini ke belakang kepala Reinhardt. now you got an explosive device stuck to the back of your head. I'll have a detonator with me. Konsepnya persis banget ya kan sama Suicide Squad, macem-macem dikit langsung meledak tuh kepala. Menurut lo pada gabung sama musuh bebuyutan gini keputusan cerdas atau malah cari mati sih? Komen di bawah ya. Tim gabungan kocak ini akhirnya meluncur ke sebuah klub malam bernama House of Pain. Katanya klub ini jadi tempat nongkrong favorit para vampir lokal dan otomatis jadi prasmanan buat para Reaper. Masuk ke dalam klub, musik trance jedak-jeduk kenceng banget. Mereka mencar buat nyari keberadaan Nomak. Suasana klubnya gelap, penuh asap dan banyak banget vampir yang lagi pesta. Tiba-tiba kekacauan terjadi. Reaper mulai bermunculan dari atap klub dan menyerang para vampir di sana. Kacau parah. Senjata biasa ternyata nggak mempan buat mereka. Reinhardt nembakin peluru perak berkali-kali, tapi para Reaper ini cuma mundur sedikit terus maju lagi. Pisau perak Nisa juga cuma bikin mereka geli-geli doang. Mereka geraknya cepet banget, ngerayap di dinding kayak cecak kelebihan kalsium. Di sini, Blade langsung ngambil alih komando. Dia berantem mati-matian ngelawan Nomak. Pukul-pukulan di atas catwalk clip bener-bener brutal. Blade baru sadar kalau fisik Nomak jauh lebih kuat dari vampir biasa.
Untungnya, Blade bawa senjata rahasia berupa bom cahaya UV. Pas bomnya dilempar, cahayanya meledak terang benderang kayak matahari siang bolong di Jakarta. Para Reaper yang kena cahaya itu langsung gosong dan lockout berjamaah. Nomak berhasil kabur, tapi tim berhasil menangkap satu Reaper yang masih hidup buat diteliti. Kembali ke markas, Nyssa dan Blade membedah Reaper yang berhasil ditangkap. Adegan bedah ini cukup bikin mual sih, jadi siap-siap tutup mata buat yang gak kuat. Mereka menemukan bahwa anatomi Reaper ini udah berevolusi. Jantung mereka dilindungi oleh tulang iga yang sangat tebal. Pantes aja peluru dan pedang gak mempan nembus dada. Satu-satunya kelemahan mereka cuma cahaya UV. Scott dan Whistler langsung ngebut bikin amunisi baru berbasis cahaya UV untuk persiapan tempur selanjutnya. Pelacakan berlanjut. Kali ini mereka turun ke gorong-gorong pembuangan air di bawah kota. Vibe-nya langsung berubah jadi film horor, gelap, becek, dan bau. Mirip banget sama adegan di film Aliens. Nyssa. Move. 8, 7, 4, 3. Tim Bloodpack yang sombong tadi sekarang pada ketar-ketir. Mereka membagi tim dan disinilah bencana mulai. Para Reaper ternyata berburu dalam kelompok besar. Satu persatu anggota Bloodpack kena jebakan Batman. Lighthammer yang vampir bongsor digigit sama Reaper secara diam-diam. Priest, anggota yang rambutnya dicat aneh itu, malah diseret ke dalam kegelapan air kotor dan langsung pindah server saat itu juga. Awas belakang lo woi! Asli ngeselin banget ini tim, dibilangin jangan misah malah pada sok jagoan. Lighthammer yang tadi digigit akhirnya bermutasi jadi Reaper, dan dia menyerang Snowman temannya sendiri. Sementara itu, Chupa, Ji vampir botak, malah mencoba mengkhianati Whistler. Chupa menyerang si kakek secara brutal, tapi Whistler yang cerdik berhasil melepaskan feromon pemanggil Reaper. Gerombolan monster itu langsung datang dan mengeroyak Chupa sampai habis. Mampus dah lu, kakek-kakek dilawan. Blade dan Nyssa terjebak di ruang sentral bersama puluhan Reaper. Blade terpaksa menggunakan bom cahaya UV terakhirnya. Dia menyuruh Nyssa untuk berlindung lalu meledakkan bom itu. Cahaya menyilaukan menyapu seluruh ruangan, membakar habis para Reaper jadi abu. Tapi Nyssa ternyata terkena imbas cahaya itu. Kulitnya melepuh dan dia sekarat. Blade yang punya jiwa kesatria langsung menyayat tangannya sendiri, memberikan saus tomat miliknya agar Nyssa bisa sembuh. Momen ini bikin Nyssa mulai respek sama pahlawan kita. Namun, plot twist gila terjadi di sini. Saat Blade kembali ke markas vampir, dia malah ditangkap oleh pasukan Damaskinos. Ternyata, virus Reaper itu bukan kecelakaan alam. Itu adalah hasil eksperimen laboratorium Damaskinos sendiri untuk menciptakan ras vampir super yang kebal matahari. Nomak, si pasien 0, ternyata adalah anak kandung Damaskinos sendiri yang dibuang karena eksperimennya dianggap cacat. Gila kan, bapak macan apa itu? Dan yang lebih parah lagi, Scott, si mekanik andalan, ternyata pengkhianat. Dia udah lama jadi mata-mata vampir. Scott dengan congkaknya mencoba meledakkan bom di kepala Reinhard, tapi klik, nggak meledak dong. Blade dengan santainya bilang dia udah tahu Scott itu pengkhianat dari awal. Blade menekan tombol detonator aslinya dan duar! Scott langsung berubah jadi kembang api. Sayangnya, Blade tetap kalah jumlah dan berhasil dilumpuhkan. Blade dibawa ke ruang eksperimen di mana darahnya mulai disedot habis-habisan untuk penelitian. Kondisinya kritis banget, tubuhnya mengering dan melemah. Tapi tenang, Whistler yang berhasil selamat dari gorong-gorong menyusup masuk menyelamatkan Blade. Whistler menjatuhkan Blade ke dalam kolam raksasa berisi saus tomat murni milik markas vampir tersebut. Mode dewa telah aktif, saudara-saudara.
Blade yang udah full power langsung ngamuk sejadi-jadinya. Dia membantai seluruh pasukan keamanan elit Damaskinos sendirian. Dia membantai seluruh pasukan keamanan elit Damaskinos sendirian. Reinhardt yang mencoba menghadang langsung ditebas tubuhnya jadi 2 bagian pakai pedang, logout dengan sangat tidak terhormat. Di saat yang sama, Nomak ternyata berhasil menyusup ke markas untuk balas dendam ke bapaknya. Dia menemukan Damaskinos yang sedang mencoba kabur. Tanpa ampun, Nomak menggigit leher ayahnya sendiri, menghabisi sang bos kismis secara instan. Nisa yang melihat itu merasa hancur. Dia membiarkan dirinya digigit oleh Nomak karena merasa jijik dengan konspirasi keluarganya. Blade akhirnya tiba di ruangan itu, dan pertarungan final yang kita tunggu-tunggu dimulai. Blade ngelawan Nomak, 2 entitas terkuat saling adu jotos. Sumpah, ini koreo berantemnya kerasa banget nyerinya. Blade sampai dibanting ke sana kemari karena kekuatan fisik Nomak emang di luar nalar. Tapi Blade bukan amatiran. Dia memanfaatkan celah di pertahanan rusuk Nomak yang tebal. Dengan satu gerakan cepat, Blade menusukkan pedang patahnya tepat ke celah tulang iga menuju jantung Nomak. Nomak yang sadar dirinya sudah kalah, malah mendorong pedang itu lebih dalam ke jantungnya sendiri, mengakhiri penderitaannya. Pertarungan selesai. Blade menghampiri Nisa yang perlahan mulai berubah jadi Reaper. Nisa meminta satu permintaan terakhir kepada Blade. Dia tidak ingin log out sebagai monster. Blade menggendong Nisa, membawanya keluar dari markas, menuju landasan helikopter tepat saat fajar menyingsing. Sinar matahari pagi perlahan menyentuh tubuh Nisa. Sambil menatap matahari yang tidak pernah bisa ia lihat sebelumnya, tubuh Nisa perlahan terbakar dan hancur menjadi abu yang terbang ditiup angin. Sebuah ending yang cukup dramatis dan puitis untuk film penuh aksi brutal ini. Kesimpulannya, Blade 2 ini ngasih peningkatan gila-gilaan dari film pertamanya. Aksinya lebih masif, musuhnya jauh lebih mengerikan, dan pengkhianatannya berlapis-lapis. Guillermo del Toro sukses ngebawa elemen horor monster ke dalam genre aksi superhero dengan sangat mulus. Buat rating pribadi, Bang Jack ngasih nilai 8,5 dari 10. Keren parah pokoknya, apalagi adegan berantem pakai jurus-jurus gulat tadi. Nah, gimana nih pendapat kalian soal film Blade 2 ini? Apakah Nomak ini termasuk villain yang bisa dimaklumi niatnya atau emang murni jahat aja? Coba tulis opini kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga buat klik tombol like kalau kalian suka video ini, subscribe channel Clip 7 biar kita makin semangat, dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan nobar seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, Bang Jack pamit, salam tontonan mantap!